Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 461. Wookie benar-benar gila. Pada saat ini, petunjuk psikologis yang diberikan Charlie padanya sangat kuat, mendorongnya untuk hanya mengisi perutnya dalam pikirannya. Ketiga teman sekelas itu pingsan dan maju dengan putus asa untuk menariknya pergi. Dia berbaring di tanah seperti anjing gila, makan dan mengumpat. Kepala sekolah baru saja pergi dengan beberapa dokter. Melihat pemandangan ini, para dokter yang biasa melihat penyakit jiwa pun ikut ketakutan. Mereka telah melihat semua jenis penyakit mental, tetapi ini benar-benar pertama kalinya mereka melihat. Ini terlalu kejam, bukan? Akibatnya, sekelompok dokter bergegas maju dan tiba-tiba menyeret orang tersebut kembali dari rumah. Lalu mengikat orang tersebut ke ranjang khusus dengan ikat pinggang terpasang, dan mendorong orang tersebut ke rumah sakit jiwa. Saat ini, seluruh sekolah keuangan dan ekonomi Aurus Hill menyebarkan video Wookie. Banyak orang akan muntah di tempat setelah menontonnya, tetapi semua orang masih menontonnya dengan rasa mual yang kuat, menonton video kehancuran Wookie ini. Banyak orang bertepuk tangan dan bersorak gembira saat melihat akhir dari Wookie. Karena mereka di sekolah tahu bahwa Wookie adalah orang yang sangat mesum. Dia suka mengontrol gadis secara psikologis, dan kemudian memaksa mereka untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Untuk memuaskan psikologinya yang bengkok, banyak orang dengan rasa keadilan tidak menyukai atau bahkan membencinya. Tetapi karena tidak ada yang bisa memprovokasi dia, Wookie tidak pernah membayar harga apapun atas tindakannya. Namun, Wookie, yang paling suka memberi petunjuk psikologis kepada orang lain, telah berubah menjadi keterbelakangan mental yang mengejutkan. Ini bukan hanya ironi, tapi juga kebencian. Mereka sangat senang. Pesawat pribadi keluarga Wu telah mendarat di Bandara Aurus Hill. Dari Suzhou ke Hangzhou ke Aurus Hill sangat dekat. Kereta berkecepatan tinggi hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jadi tidak ada penerbangan antara kedua kota tersebut. Dan hanya butuh setengah jam untuk pesawat pribadi Wu terbang ke sini. Setelah itu, Ragnar Wu membawa saudara laki-laki Wookie, Roger Wu dan beberapa dokter top, dan segera turun dari pesawat. Di bagian samping pesawat, beberapa Rolls-Royce sudah menunggu lama, dan rombongan dibagi menjadi 3 mobil dan langsung menuju rumah sakit Sanity Lab. Rumah sakit jiwa ini tidak jauh dari bandara, sehingga rombongan segera dilarikan ke rumah sakit. Ketika mereka sampai di sana, Wookie diikat erat ke tempat tidur, berjuang dengan semua kekuatannya, dan handuk dimasukkan ke mulutnya. Ini karena dia tidak bisa melarikan diri dan mencoba menggigit lidahnya dan bunuh diri. Dokter menutup mulutnya dengan cepat. Saat ini, Wookie tampaknya menderita rabies, dan seluruh orang benar-benar gila. Ketika Ragnar melihat putranya menjadi seperti ini, dia patah hati dan buru-buru melangkah maju dan berkata, "Wookie, ayah ada di sini." Wookie sama sekali tidak bisa mengenali ayahnya saat ini. Dia hanya ingin mengisi perutnya. Jadi dia menarik kaki dan lengannya dengan kuat. Pergelangan tangan dan pergelangan kakinya diikat dengan ikat pinggang. Jadi dia dengan cepat mendapatkan semua bekas luka dan bahkan pendarahan samar. Ragnar buru-buru berkata kepada ahli psikiatri yang dibawanya lihat apa yang terjadi. Dokter itu mengangguk dan berkata, "Saya akan memberi tuan muda kedua obat penenang terlebih dahulu." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan jarum suntik dan obat penenang dari kotak obat yang dibawanya, dan memberi Wookie suntikan tanpa ragu-ragu. Namun, setelah jarumnya turun, Wookie sama sekali tidak merasa tenang. Dia masih berjuang mati-matian, merintih dan mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak bisa mendengar dengan jelas karena handuk. Melihat obat penenang itu tidak berpengaruh, Ragnar buru-buru bertanya apa yang terjadi. Pakar itu agak besar, dan berkata, "Tuan Ragnar, apalagi seseorang, meskipun itu sapi, dia tidak bereaksi sama sekali." Bab 462. Ragnar berseru, "Anda tidak perlu mengatakan bahwa saya juga tahu bahwa dia tidak bereaksi sama sekali. Saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Pakar tersebut berpikir dan berkata, "Saya ingin meningkatkan dosisnya sedikit. Pokoknya,
Biarkan Tuan Muda tenang dulu. Ragnar mengangguk dan berkata, apa yang kamu tunggu? Para ahli berkata Tuan, sayangnya, penggunaan obat penenang yang berlebihan bisa merusak tubuh. Jadi, Ragnar berseru dia sudah merusak tubuhnya sendiri. Dan yang paling penting adalah menenangkannya dengan cepat. Baik, pakar itu buru-buru mengangguk dan segera bersiap untuk menambah dosis. Setelah tembakan lain, Wookie masih belum banyak berubah. Benar-benar aneh kata ahli tersebut obat penenang jenis ini memiliki efek yang sangat kuat. Setelah 2 kali penyuntikan, Gajah Manik juga akan berhenti. Tetapi Tuan Muda masih sangat pemarah, yang sebenarnya agak tidak masuk akal. Pada saat ini, ahli jantung di samping berkata tidak. Tubuh Wookie gemetar, seolah-olah detak jantungnya cepat. Setelah itu, dia segera mengeluarkan monitor EKG portabel dan menyalakannya untuk tes. Pada saat ini, detak jantung Wookie mencapai 180 detak per menit. Ini adalah indeks detak jantung setelah latihan anaerobik yang kejam. Jika Tuan Muda mempertahankan detak jantung ini, jantung mungkin tidak dapat menyelesaikannya lebih lama. Ragnar buru-buru bertanya apa yang terjadi jika tidak turun. Ahli jantung berkata ini dapat menyebabkan gagal jantung, jantung berdebar, atau infak miokard, dan itu akan mengancam jiwa. Ragnar bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ahli jantung berkata cara terbaik adalah menenangkan Tuan Muda secepat mungkin. Jika tidak, hati akan sulit menanggung beban ini terlalu lama. Psikiater di samping berkata tapi Tuan Muda kedua tidak bisa tenang sekarang. Setelah 2 obat penenang diambil, dia masih belum membaik sama sekali. Saat ini, Wookie masih berjuang mati-matian, sehingga detak jantungnya semakin cepat. Ahli jantung itu cemas, dan berseru tidak mungkin. Denyut jantung masih meningkat, jika ini terus berlanjut, itu akan segera mengancam nyawa. Ragnar buru-buru bertanya pada beberapa teman sekelas Wookie yang sudah ketakutan di sekitarnya apa yang terjadi di malam ini. Apakah ada cara untuk menenangkannya? Mereka melihatnya melihat dan dia melihat mereka. Salah satu dari mereka memberanikan diri dan berkata, halo, Paman. Setelah Wookie kembali ke kamar tidur malam ini, dia mulai makan kotoran. Ketika dia ingin makan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya setelah dia selesai makan dia bisa mendapatkan kembali kewarasannya. Kedua dan ketiga hal yang sama terjadi. Wajah Ragnar sangat dingin. Dan dia bertanya. Dengan kata lain, dia hanya bisa tenang setelah bersatu, kan? Ya semua orang buru-buru mengangguk. Roger di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, ayah, apakah seseorang dengan sengaja membalas dendam pada Wookie? Bagaimanapun, Wookie memang telah melukai beberapa gadis dari keluarga miskin dalam 2 tahun terakhir di perguruan tinggi. Sepertinya 2 orang telah meninggal. Ragnar berkata dengan hampa, kamu sendiri yang mengutarakan. Mereka adalah gadis-gadis dari keluarga miskin. Baik gadis yang masih hidup maupun anggota keluarga dari gadis yang meninggal itu tidak dapat membuat gelombang apapun. Saya curiga ada yang aneh. Pada saat ini, ahli jantung berkata Tuan Orvel, detak jantung Tuan Muda kedua telah melebihi 220. Jika ini terus berlanjut, rata-rata jantung Tuan Muda tidak akan segera bekerja. Ragnar memuaskan gigi dan menerbitkan 3 kata setelah beberapa saat biarkan dia makan. Saudara laki-laki Wookie, Roger berseru. Ayah, saya tidak bisa membiarkan saudara laki-laki saya pergi ke toilet untuk makan itu. Ini terlalu menjijikkan. Ragnar berkata dengan dingin. Sekarang tidak ada cara lain. Yang paling penting adalah menyelamatkan hidup. Biarkan dia makan dulu. Tunggu dia stabil sebelum menemukan jalan. Bab 463. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi hidup dan luar biasa. Di sisi lain, Wookie menumbangkan pandangan semua orang. Di sisi lain, Fredman mengikuti Barena Wei dan bergegas kembali ke rumah Wei tanpa ginseng ungu berusia 300 tahun. Fredman merasa menyesal dan bersyukur karena tidak dapat memenangkan ginseng ungu terbaik berusia 300 tahun di pelelangan. Sayangnya, ginseng ungu berusia seabad secara alami tidak sebagus ginseng ungu terbaik berusia 300 tahun. Untungnya, itu sudah cukup. Menghemat lebih dari 90 juta. Barena Wei membawakannya ginseng ungu berusia 300 tahun kepada seorang teman untuk membelinya.
dan mereka menghabiskan total 3 juta. Sementara Charlie menghabiskan 100 juta untuk ginseng ungu berusia 300 tahun. Sebagai perbandingan, dia merasa jauh lebih nyaman dalam sekejap. Saat ini, dia hanya berharap resep yang lebih baik dari keluarga Wei akan menyembuhkan penyakit membandelnya. Karena obat ini menempatkan harapan keluarga Wei di masa depan, semua anak dari keluarga Wei hadir. Bahkan kepala keluarga Wei, Yongzheng Wei, datang ke ruang tamu besar untuk mengawasi kejadian itu, membawa tubuhnya yang lemah. Yongzheng Wei berusia 60-an tahun ini, mengenakan setelan tunik dengan semua rambut putih dan lipatan di wajahnya. Dia bergoyang ketika dia berjalan, dan dia bahkan tidak bisa meluruskan pinggangnya. Sekilas, ketika dia masih muda, wanita terlalu banyak bermain, menyebabkan kehilangan darah. Profesor Ke, kepala apoteker keluarga Wei, menginstruksikan beberapa asisten saat ini. Di ruang tamu keluarga Wei, reaktor mikro, mesin pemurnian, dan sentrifugal ditempatkan sebagai persiapan untuk resep baru. Meskipun ginseng ungu berumur 300 tahun tidak diambil, Profesor Ke memutuskan untuk mencobanya. Karena jika obat ini benar-benar harus menggunakan ginseng ungu berumur 300 tahun, akan sulit diproduksi secara massal. Toh bahan obat ini terlalu mahal dan terlalu langka untuk ditemukan. Oleh karena itu, jika dapat dibuktikan bahwa ginseng ungu berusia 100 tahun dapat digunakan, bahkan ginseng ungu yang lebih rendah dapat digunakan, maka kapasitas produksi dapat ditingkatkan secara signifikan, dan biayanya dapat sangat dikurangi. Keluarga Wei sangat bersemangat, karena jika obat ini dapat disiapkan dengan lancar dan memiliki efek penyembuhan yang diharapkan, itu akan melampaui keberadaan pengobatan Barat V. Agra dan keluarga Wei bahkan dapat menjadi perusahaan farmasi kelas dunia dengan obat ini. V. Agra, bahan kimia yang disebut sildenafil, memiliki efek yang sangat baik pada pengobatan fungsi pria yang melemah. Paten sebelumnya berada di tangan perusahaan farmasi terkenal Amerika, Ruihui. Dengan obat ini, Ruihui telah meningkatkan nilai pasarnya hingga puluhan miliar. Dengan kata lain, obat ini telah dijual secara global, yang membuat Ruihui mendapatkan ratusan miliar dolar. Dan jika resep keluarga Wei benar-benar selesai, tidak hanya akan meningkatkan kemampuan laki-laki, tetapi yang lebih penting, juga dapat mengatur dan meningkatkan tubuh laki-laki. Efeknya akan lebih baik daripada V. Agra. Pada saat itu, setelah dijual ke dunia, apakah tidak akan mendapat untung? Fredman tidak tahu berapa banyak keuntungan yang didapat dari obat ini di masa depan. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah jika obat ini bisa menyembuhkannya, dia harus menemukan beberapa wanita cantik dan berjuang selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Selama periode waktu ini, itu benar-benar membuatnya ingin mati. Dia memandang Profesor Ke dengan gugup. Profesor Ke pertama-tama menimbang dan membedakan bahan obat yang berharga, dan kemudian memasukkannya ke dalam mesin pemisah secara berurutan. Profesor Ke adalah seorang ahli yang relatif kuat dalam pengobatan tradisional China dan Barat yang terintegrasi di China. Pengobatan tradisional menggunakan metode perebusan. Bahan-bahan yang efektif terbuang percuma dan kemurniannya tidak mencukupi. Oleh karena itu, dengan persiapan reaktor pengobatan Barat, sentrifugal dan peralatan lainnya, obat tradisional dapat dibuat dengan bahan yang efektif. Bahan obat tersebut dipertahankan dan dimurnikan dengan baik. Melihat ekspresi gugup Fredman di samping, Yongzheng Wei tersenyum dan berkata kepada Fredman, ini adalah formula generasi baru yang ditingkatkan berdasarkan resep rahasia keluarga Wei kami. Perhitungan dan spekulasi Profesor Ke telah sepenuhnya menghilangkannya. Semua racun dan efek samping adalah obat-obatan ajaib asli dengan harga yang wajar. Ketika Fredman mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi tampak bersemangat, dan berkata, itu sangat bagus. Saya harap khasiat obat ini tidak mengecewakan saya. Yongzheng Wei buru-buru menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, Fredman, obat ini pasti bisa menyembuhkan penyakit membandelmu. Sebelum formulanya diperbaiki, saya berkeliling dunia dan mengandalkan obat ajaib ini. 10 wanita dari keluarga kekaisaran Jepang bukanlah masalah. Bab 464. Fredman sedikit tersentuh oleh adegan yang dia gambarkan.
dan berkata apakah itu sangat ajaib. Yong Zhengwei berkata dengan sungguh-sungguh, Fredman, obat ajaib dari keluarga Wei kita 3 dan 4 kali lebih efektif daripada Viagra. Formula yang ditingkatkan bahkan lebih efektif, bahkan hingga 10 kali lipat. Fredman tiba-tiba merasa senang di hatinya. Ada efek yang sangat ajaib. Tampaknya penyakit akarnya bisa disembuhkan sepenuhnya dalam segala kemungkinan. Saat ini, Barena Wei bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, jika obat ini diproduksi secara massal, bukankah kita akan bisa menjualnya ke luar negeri dan menekan semua pesaing asing? Yong Zhengwei melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja, setelah produksi massal tercapai, pria di seluruh dunia akan menggunakan obat ajaib keluarga Wei saya. Tidak ada yang disebut pesaing. Hanya akan ada satu obat ajaib pria di pasaran. Itu adalah obat ajaib dari keluarga Wei saya. Karena itu, Yong Zhengwei berkata kepada Fredman lagi, saya tidak tahu apakah Fredman berniat untuk berinvestasi di pabrik farmasi Wei. Jika Fredman mau, dia hanya perlu menginvestasikan 2 atau 3 miliar, dan bisa mengembalikan 10 miliar pendapatan dalam setahun. Fredman juga sangat senang. Para pedagang menghargai keuntungan, dan dia tidak bisa menghindarinya. Jika obat ajaib keluarga Wei benar-benar sekuat itu, pasti akan menghasilkan uang. Karena itu, Fredman tersenyum dan berkata jika efek obat itu nyata, itu hanya investasi 1 miliar. Dia dapat mengambilnya, tetapi dia harus melihat efek obatnya terlebih dahulu. Yong Zhengwei sedang menunggu kata-katanya. Dia segera tertawa dan buru-buru berkata, Fredman, obat pertama akan membuatmu merasakan efeknya terlebih dahulu. Jika Anda merasa baik, mari kita bicara tentang investasi. Namun, Yong Zhengwei tidak tahu bahwa penyakit Fredman sama sekali tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Selain itu, meskipun yang disebut obat ajaib dari keluarga Wei telah ditingkatkan, masih belum diketahui apakah itu benar-benar efektif atau tidak tanpa efek samping beracun. Tetapi saat ini, Fredman sedang berpikir untuk menghidupkan kembali kekuatannya, dan dia bahkan tidak dapat memikirkan konsekuensinya jika obatnya gagal. Pada saat ini, dia merasa sedikit kering, dan dia tidak sabar untuk segera meminum obat ajaib Wei. Saat ini, Profesor Ke telah menyelesaikan persiapan obat ajaib. Di bawah aksi sentrifus, semua bahan obat dipisahkan dan akhirnya dimurnikan menjadi semangkuk sup ungu tua. Pak, Yong Zhengwei, obat baru telah digunakan. Profesor Ke mengambil sup obat dan meletakkannya di depan semua orang. Aroma obat samar segera muncul di udara, yang membuat orang merasa demam dan mulut dan lidah kering. Sepertinya obat ini sangat kuat. Yong Zhengwei memandang Fredman dan berkata sambil tersenyum, Fredman, tolong minum obat ini. Fredman sudah tidak sabar. Dia melihat sup dengan mata berapi-api, dan menelan. Hari-hari ini, terlalu sulit untuk menahan rasa sakit dari para Kasim yang masih hidup. Bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi juga guncangan psikologis juga membuat Fredman tersiksa. Untungnya, Tuhan mengasihani dirinya sendiri dan membiarkan dirinya mengejar obat ajaib Wei. Sepertinya hari ini dia akhirnya bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Bab 465. Fredman memegang semangkuk sup obat ungu tua, dan tidak sabar untuk membawanya ke mulutnya. Minumlah. Semua orang mengawasinya. Bahkan Wendy pun mengawasinya. Nyatanya, Wendy berharap bisa lebih mengikuti Fredman. Lagi pula, grup perusahaan masa depan Fredman lebih besar, dan Fredman lebih bersedia mengeluarkan uang untuknya. Setidaknya, dia juga mendapat uang saku 5 juta dari Fredman. Mengikuti Barena Wei, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jika Fredman mendapatkan kembali kejantanannya, maka mungkin dia benar-benar akan mengambilnya kembali dari Barena Wei. Keluarga Wei juga memperhatikan Fredman saat ini. Dapat dikatakan bahwa Fredman adalah produk uji nyata pertama dari obat baru ini. Semua orang ingin melihatnya bekerja, jadi keluarga Wei mengirimkannya. Setelah Fredman meminum sup obat, dia merasakan aliran panas yang kuat di antara ginjalnya. Apalagi semakin panas dan semakin panas, aliran panas ini terus menumpuk di perut bagian bawah, dan kemudian menyatu menuju akar. Fredman merasa bahwa dia sepertinya memiliki keinginan untuk mengangkat kepalanya, yang membuatnya sangat gembira.
Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan penuh semangat, obat ajaib. Ini adalah obat ajaib. Saya merasa demam dan panas sekarang. Dan ada tanda-tanda pemulihan yang besar. Mendengar ini, Barena Wei di samping dengan tergesa-gesa berkata selamat kepada Fredman karena menyegarkan kembali kejayaannya dan kepahlawanannya. Yongzheng Wei juga sangat bersemangat. Dia berdiri dan tersenyum ke langit. Tuhan memberkati keluarga Wei saya dari pelapukan naga. Mulai hari ini, keluarga Wei saya akan menjadi perusahaan farmasi top dunia dan berdiri di puncak dunia. Setelah berbicara, dia segera berkata kepada profesor Anda telah bekerja keras. Setelah obat ini beredar di pasaran, saya akan memberi Anda sebuah villa dan memberi Anda hadiah uang tunai 50 juta lagi. Profesor sangat gembira dan buru-buru membungkuk. Terima kasih Tuan Yongzheng Wei. Melihat bahwa Fredman tampaknya baik-baik saja, Wendy di samping berbisik dengan menawan. Fredman, aku di sini untuk memberi selamat padamu. Setelah berbicara, dia tidak lupa memberinya tatapan menggoda. Fredman begitu tak tertahankan oleh suaranya sehingga dia berpikir bahwa dia akan segera pulih. Jadi dia langsung berkata kepada Barena Wei, Brother Barena, saya tahu bahwa Wendy telah bersama Anda selama 2 hari ini. Tetapi saya sedang dalam pemulihan dari penyakit yang serius dan butuh bantuan dari Wendy. Aku akan mencoba obatnya. Jadi aku akan membawa Wendy pergi malam ini. Ketika Barena Wei mendengar ini, dia merasa sedikit tidak bahagia. Lagi pula, dia juga menyukai Wendy. Dan pria memiliki monopoli atas hal-hal yang mereka sukai. Tetapi ketika dia mengira bahwa Wendy diberikan kepadanya oleh Fredman, sekarang dia membutuhkan seorang wanita untuk menemaninya mencoba efek obat tersebut. Tidak ada salahnya mengembalikan Wendy padanya untuk saat ini. Jadi dia hanya bisa setuju karena Fredman sudah bicara. Sekarang, saudaraku, tentu saja aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Fredman mengangguk puas dan segera berkata kepada Wendy, Wendy, kamu kembali ke rumah Wilson bersamaku. Wendy buru-buru berkata, oke Fredman. Atau ayo kembali sekarang. Jangan menunggu. Fredman teringat sesuatu. Dan buru-buru berbalik dan bertanya pada Yongzheng Wei, ngomong-ngomong. Saya hanya merasa demam sekarang. Berapa lama untuk pulih sepenuhnya? Bab 466. Yongzheng Wei buru-buru berkata, diperkirakan efek obatnya belum muncul. Anda harus memperbaiki dulu bagian yang rusak. Hanya setelah perbaikan, Anda akan mendapatkan kembali kemuliaan Anda. Tetapi saya memperkirakan bahwa setelah setengah jam hingga 1 jam, tidak peduli apa, Anda dapat berdiri tegak. Fredman berkata dengan semangat, jika ini masalahnya, maka waktunya terburu-buru. Jadi Wilson tidak akan mengganggumu, dan pergi lebih dulu. Setelah berbicara, dia segera meninggalkan rumah Yongzheng Wei bersama Wendy. Ketika dia berada di dalam mobil, Fredman sudah agak tidak bisa dikendalikan. Saat mengemudi, dia gelisah dan berkata, panas semakin kuat dan kuat, tapi sepertinya itu belum mencapai tempat itu. Wendy buru-buru berkata, bukankah patriark keluarga Wei mengatakan bahwa obat harus diperbaiki sebelum bisa bekerja di sana? Hahaha, Fredman berkata dengan semangat, ini seperti permainan yang kalian mainkan, anak muda. Musuh punya waktu 5 detik untuk mencapai medan perang. Wendy tersenyum dan berkata, Fredman, berapa lama kamu akan sampai di medan perang? Fredman tersenyum dan berkata, saya kira ini akan menjadi setengah jam lagi. Kenapa harus ada di sana? Hahaha, karena itu. Fredman mengulurkan tangannya di pinggang Wendy dan berkata dengan serius, Wendy, setelah aku sembuh total, kamu harus mengikutiku. Selama Anda merawat saya akan melindungi Anda selama sisa hidup Anda dan Anda akan menikmatinya. Wendy berkata dengan ekspresi menawan, Wendy pasti akan menjagamu. Fredman mengangguk, lalu berkata dengan suara kejam, Charlie itu. Bad start ini membuatku hampir tidak bisa menjadi laki-laki. Aku pasti tidak bisa melepaskannya. Kali ini aku menancapkan diriku di tangan Charlie di Aurus Hill. Entah berapa kali. Tidak hanya akarnya yang hancur, tapi aku juga harus memanggilnya kakek beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa wajah Fredman-nya hilang pada Charlie. Setelah Anda sembuh, Anda tidak perlu takut pada Charlie. Dan Anda tidak perlu takut pada Tianqi.
Cari saja kesempatan untuk membunuh mereka berdua. Tianqi itu juga sangat efek King benci. Dia tidak memberikannya. Dan mengancamnya dengan ibunya. Demen itu. Segera, Fredman berkendara kembali ke rumah Wilson. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka melewati ruang tamu dan langsung menuju ruang tamu di lantai 2. Nyonya Wilson tua sedang minum teh di lobi. Ketika Fredman menarik kembali Wendy, keduanya bergegas ke atas dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Noah Wilson di sebelahnya. Fredman sudah sembuh penyakitnya yang tersembunyi. Aku juga tidak tahu, Noah Wilson berkata. Sejak monyet kembali ke kamar dengan sangat cemas, rasanya ada perbaikan. Nyonya Wilson tua tersenyum dan mengangguk, dan berkata oke. Fredman bisa mendapatkan kembali kekuatannya, dan Wendy bisa mengikutinya lagi. Investasi lanjutan Wilson Group sebesar 70 juta adalah pertunjukan lainnya. Dengan mengatakan itu, Nyonya Wilson tua buru-buru berkata kepada Noah Wilson pergi ke pintu mereka dan dengarkan apakah Fredman benar-benar telah pulih. Jika sudah, saya akan berbicara dengan Fredman besok pagi. Tentang hal investasi, Noah Wilson berkata dengan memalukan. Bu, Wendy adalah putriku. Aku akan pergi ke pintunya untuk menguping. Ini tidak pantas. Nyonya Wilson tua memelototinya dan berkata, tidak bisakah kamu menceritakan hal terpenting tentang hal-hal yang tidak berguna? Saat ini, yang paling penting adalah apakah Fredman sudah pulih atau belum. Istri Noah Wilson, Horia, mengangguk dengan cepat dan berkata, Ibu benar. Saat ini situasi Fredman adalah yang terpenting. Jika kamu malu untuk menguping, maka aku akan pergi. Nyonya Wilson memandang Horia dengan senang hati, dan berkata Horia masih berani dalam melakukan sesuatu. Dalam keluarga kami, wanita selalu lebih baik dari ayahmu. Aku melakukan hal-hal lebih baik dari ayahmu, dan kamu melakukan hal-hal lebih baik dari biasanya. Claire, cucu tidak berbakti yang membalikkan siku juga sedikit lebih baik daripada Harold dalam melakukan sesuatu. Bab 467. Di dalam ruangan, Profesor Fredman berbaring di tempat tidur, dengan cemas menunggu efek obat tiba di medan perang. Wendy memakai jubah mandi dan pergi ke kamar mandi dulu. Entah kenapa, Fredman selalu merasa ada yang tidak beres. Perut bagian bawah sudah panas dan panas sejak dia berada di rumah Wei, tapi bagian utamanya tidak pernah berubah. Bahkan saat ini, dia samar-samar merasa gatal dan sakit. Diperkirakan obatnya bekerja. Fredman menghibur dirinya sendiri. Saat ini, Wendy juga kembali dari kamar mandi. Wendy, berbaring di pelukan Fredman seperti kucing liar, bertanya dengan lembut. Fredman, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Fredman menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi jelek belum, tapi harus segera. Wendy sengaja melayani Fredman dengan baik dan mendapat lebih banyak manfaat. Jadi dia mengedipkan mata, lalu menundukkan kepalanya untuk melepaskan celana Fredman. Melihat ini, Fredman juga menunjukkan mata penuh harap, dan hatinya terasa panas dan tak tertahankan. Sebagai seorang pria, dia benar-benar menahan terlalu lama, terlalu banyak rasa sakit. Namun, detik berikutnya, Wendy tiba-tiba berteriak ngeri, suaranya kasar. Ya Tuhan, Fredman, ada apa denganmu? Kenapa kamu mulai tumbuh hitam dan ungu, dan akarnya masih sedikit membusuk? Hah, otak Fredman meledak, mendorong Wendy menjauh, menundukkan kepalanya untuk melihat ke sana. Setelah melihatnya dengan jelas, wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Dia berpikir mungkin saja efek obatnya belum tiba, tetapi dia tidak menyangka bahwa poin kuncinya telah menjadi hitam dan ungu, dan bahkan beberapa di antaranya rusak. Apa yang sedang terjadi? Kulit kepala Fredman meledak, dan dia menjadi gila dalam sekejap. Jika dia berharap banyak setelah dia minum obat, dia akan pingsan sekarang. Dari seorang pria yang baik menjadi seorang Kasim yang hidup, dia mendapat harapan beberapa kali, tetapi dia berjuang dalam keputusasaan. Setelah akhirnya mendapatkan obat ajaib keluarga Wei, setelah meminumnya sendiri ternyata menjadi borok. Tidaklah terlalu banyak untuk dikatakan dari surga ke H**il. Demen, pasti ada yang salah dengan obat keluarga Wei. Saya berkata bahwa Yongzheng Wei, orang tua dan mayat hidup, sangat baik membiarkan saya minum obatnya dulu.
Jelas dia memperlakukan saya sebagai fucking mouse. Wendy juga terpana. Dan tanpa sadar berkata Fredman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fredman langsung menamparnya. Dan berkata dengan marah semuanya sangat busuk. Apalagi yang bisa saya lakukan? Pergi ke rumah sakit. Biarkan ayahmu menyiapkan mobil. Noah Wilson hampir putus asa ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke rumah sakit lagi. Dia berpikir bahwa Fredman akhirnya efektif kali ini, dan bahwa putrinya akan dapat mendapatkan kembali kebaikan dari Fredman. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kali ini, itu masih tidak ada hubungannya dengan keranjang bambu. Terlebih lagi, dia mendengar dari Fredman, sepertinya situasinya kali ini jauh lebih serius dari sebelumnya. Bab 468. Di tengah malam, Noah Wilson mengemudikan mobil, di mana Fredman dan dua pasukan pengawalnya di rumah sakit rakyat. Fredman bahkan tidak menutup nomor daruratnya, jadi dia masuk ke ruang jaga darurat rumah dengan pengawal sakitnya. Segera setelah dia memasuki ruang gawat darurat dan melihat seorang dokter pria duduk di depan komputer, Fredman melepaskan ikat pinggangnya dan melepas celananya di tempat. Dokter pria di ruang gawat darurat terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mesum. Dokter pria itu terkejut dan buru-buru berteriak, cepat pakai celanamu dan keluarkan aku, atau aku akan memanggil satpam. Tiba-tiba menghadapi situasi ini di tengah malam, tidak ada yang bisa ditahan. Fredman buru-buru menjelaskan sambil menangis, dokter, Anda telah salah paham. Saya bukan orang mesum. Saya memiliki masalah serius dengan tubuh saya. Saya harus menunjukkannya kepada Anda. Kalau tidak, saya akan tamat. Saat ini, pertengkaran menjadi lebih serius. Dokter pria itu melihatnya sekilas, menarik napas dingin, dan berkata, ini adalah jaringan tubuh Anda yang benar-benar nekrotik. Nekrosis total, apa maksudmu? Dokter laki-laki berkata tidak ada ruang untuk penyelamatan. Seperti beberapa orang yang mengalami kecelakaan mobil dan kaki mereka remuk menjadi daging. Mereka tidak dapat pulih dan menghadapi infeksi serius. Mereka harus mengamputasi anggota badan mereka. Tidak ada jalan lain. Amputasi. Mata Fredman merah. Dan dia berkata hancur potong akarku. Dokter mengangguk dan berkata, cepat dan amputasi sebelum menyebabkan tubuhmu membusuk. Fredman berteriak keras, saya orang besar. Bagaimana saya bisa memotongnya? Saya hanya ingin mempertahankan akar saya. Bahkan jika itu tidak berfungsi lagi, saya ingin itu tumbuh di sana untuk saya dengan jujur. Sekarang dia tidak ingin mengembalikan fungsi aslinya. Dia tidak bisa menjadi jahat, bahkan jika dia adalah seorang Kasim yang hidup. Memikirkan hal ini, dia buru-buru memohon dokter, selama Anda bisa menyembuhkan saya bersedia membayar berapapun uang yang Anda katakan. Anda bisa memikirkan cara untuk saya. Dokter pria itu berjanji dan berkata, ini bukan tentang uang. Kondisi Anda sangat serius. Sekarang sepenuhnya nekrotik. Saya sarankan Anda memotongnya secara langsung. Dengan itu, dokter menjelaskan lebih lanjut jika Anda tidak memotongnya dan menunggu sampai ulserasi dan infeksi menjadi lebih serius, itu akan menyebabkan infeksi bakteri yang serius, yang menyebabkan runtuhnya kekebalan tubuh Anda, dan itu akan mengancam kehidupan. Anda tahu kami punya beberapa kali setiap tahun. Pasien ini menyeret dirinya sampai mati karena menolak diamputasi. Dia meninggal karena infeksi bakteri yang tak terkendali. Fredman sudah ketakutan. Pada saat ini, dokter pria menghibur, jangan khawatir. Meskipun kasus Anda sangat jarang, tetapi saya telah melakukan beberapa operasi serupa sebelumnya. Dan saya pasti akan memotong Anda hingga bersih tanpa meninggalkan lesi. Ketika Fredman mendengar ini, mata air mengalir di pipinya. Dokter, saya mohon, tolong tunjukkan saya jalan yang jelas. Saya benar-benar tidak dapat memotongnya. Saya adalah seorang Kasim yang hidup. Jika benar-benar dipotong, lebih tidak nyaman daripada seorang Kasim yang hidup. Aku mungkin juga mati. Dokter pria itu berkata tanpa daya. Maaf, rumah sakit kami benar-benar tidak punya cara untuk menyelamatkan. Jika Anda tidak mau menjalani amputasi, kami tidak dapat menyembuhkan Anda. Fredman hampir pingsan, mengomel dan berkata, kamu sampah. Tidak bisakah kamu menghentikan boroknya? Dokter laki-laki juga sedikit kesal, dan berkata dengan sungguh-sungguh,
Mengapa kamu tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan dokter? Sudah kubilang, sekarang situasi ini hanya bisa diamputasi, dan kemungkinan mencegah mah sangat tipis. Dan jangan berpikir bahwa itu hanya masalah akar sekarang. Bakteri yang menginfeksi akan segera mengalir melalui aliran darah. Pada saat itu, Anda akan mengalami infeksi sistemik dan hidup Anda akan dalam bahaya. Hati Fredman benar-benar hancur, dan kebencian di hatinya terhadap keluarga Wei hampir meluap-luap saat ini. Ya ampun, keluarga Wei, jika akar saya hilang, Anda keluarga Wei akan menunggu sampai akhir. Saya ingin mengubah seluruh pria keluarga Wei Anda menjadi Kasim yang hidup. Memikirkan hal ini, dia berteriak pada dua pengawal di sekitarnya, ikuti aku ke rumah Wei. Bab 469. Fredman meninggalkan rumah sakit rakyat dengan amarah yang besar dan bergegas menuju rumah Wei bersama dua pengawalnya. Begitu sampai di depan pintu rumah Wei, salah satu anggota keluarga Wei buru-buru menyapanya dan bertanya datar, "Fredman, kenapa kamu datang terlambat?" Namun, Fredman menatapnya dengan muram, menamparnya, dan meraung, "Keluar dari sini." Kemarahan dan penghinaan di hatinya saat ini, seperti gunung berapi aktif yang mendidih, dapat meletus kapan saja. Segera, Fredman membawa dua pengawal dan berjalan menuju gerbang rumah Wei. Begitu dia memasuki halaman, dia berkata dengan kejam Yongzheng Wei, "Keluar dari sini. Satu langkah kemudian, aku akan membunuhmu." Dengan raungan Fredman, seluruh keluarga Wei tiba-tiba melompat. Tidak lama kemudian, Yongzheng Wei tidak mengenakan pakaiannya dengan benar, dan dia keluar dengan tergesa-gesa, didukung oleh Barena Wei. Ketika dia keluar untuk melihat Fredman, yang penuh amarah, dia juga tampak terkejut dan dengan cepat bertanya, "Wilson, apa yang kamu lakukan? Anda baru saja minum obat dan memulihkan kejayaan Anda sebelumnya. Bukankah benar bahwa Anda harus marah di rumah? Ubah naga menjadi burung phoenix. Aku mengubah ibumu." Fredman mengamati Yongzheng Wei dan menunjuk ke arah Yongzheng Wei dan berkata, "Kamu abadi. Tantang kamu untuk menggunakan aku sebagai kelinci percobaan dan coba obat rusak keluarga Wei-mu. Sekarang akar saya busuk. Jika Anda tidak memberi saya selesaikan, saya akan menghancurkan keluarga Wei Anda." Otak Yongzheng Wei berdengung, dan dia segera mengerti kata-kata Fredman. Rekan penulis bermasalah dengan minum obat. Jadi dia buru-buru menenangkan dan berkata, "Tuan Wilson, ini pasti kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Dengarkan penjelasan saya. Keluarga Wei kami juga sangat baik, dan tidak pernah menganggap Anda sebagai kelinci percobaan. Tetapi Anda kebetulan memiliki kebutuhan ini. Berpikir bahwa obat tersebut akan diproduksi dan membiarkan Anda meminumnya terlebih dahulu sepenuhnya karena kekhawatiran Anda." Gemetar karena marah, Fredman melepas celananya di depan umum. Matanya dingin dan menakutkan. Dan dia menunjuk ke tempat dia membusuk, dan berkata sangat buruk sehingga akan diamputasi. "Kamu bilang ini kesalahpahaman." Mata Yongzheng Wei tidak bekerja dengan baik, jadi dia mengusap matanya dengan hati-hati. Di bawah tatapan ini, dia segera menjepit kakinya tanpa sadar. Putra tertuanya Barena Wei dan anak haram Liang Wei mengawasi mereka, dan wajah mereka sama-sama ketakutan. Sialan, benar-benar menyebalkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak menyalahkan Fredman karena mengirimkan barang. Apa yang akan menjadi penggantinya? Barena Wei buru-buru berkata, "Brother Wilson, jangan marah. Mungkin efek obatnya belum berkembang sepenuhnya. Kamu bisa menunggu 2 hari untuk melihatnya." "Tunggu 2 hari lagi. Saya tidak perlu pergi ke rumah sakit lagi." Itu menyebalkan. Fredman mengangkat celananya dan berteriak pada Barena Wei dengan marah, "Tunggu ibumu. Aku akan menyalahkanmu sebagai orang bodoh. Jika Anda tidak berbohong kepada saya, mengatakan bahwa obat keluarga Wei Anda dapat menyembuhkan saya tidak akan berakhir seperti ini." Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada dua pengawal di sekitarnya, "Beri aku salah satu tangannya dulu." Kedua pengawal ini sama-sama pemain bagus. Awalnya dia membawa 6 pengawal ke Aorus Hill, tapi Charlie menghapus 4 pengawal, dan sekarang hanya tinggal 2. Namun, meski hanya tersisa 2 pengawal, keluarga Wei tidak berani melawannya. Bagaimanapun, Fredman adalah ketua grup perusahaan masa depan,
dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada keluarga Wei. Bab 470. Keluarga Wei awalnya berharap obat baru akan memungkinkan mereka untuk bangkit, tapi sekarang sepertinya obat baru itu tidak sebagus yang lama. Setidaknya obat yang lama tidak akan membuat orang membusuk, paling-paling hanya sedikit keracunan hati dan ginjal selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, jika Fredman benar-benar ingin melawan keluarga Wei, kekuatan keluarga Wei memang tidak cukup. Kali ini, dua pengawal Fredman maju dan langsung meraih Barena Wei. Tidak ada gunanya membiarkan dia menangis minta ampun. Dia menjentikkan tangan kanannya dengan sekali klik, dan melipatnya menjadi sudut yang aneh. Orang tidak bisa tidak meluruskan rambut mereka. Tanganku sangat sakit. Yongzheng Wei marah dan ketakutan di dalam hatinya. Barena Wei adalah putra tertua dan putra kesayangannya. Namun, melihat tangan putranya patah, dia tidak berani berbicara. Pada saat ini, apoteker Profesor Ke juga bergegas mendekat dan berkata, "Tuan Yongzheng Wei, Fredman, bagaimana situasinya?" Fredman menoleh ke belakang dan tidak bisa membantu tetapi mencibir, "Kamu Ba Keongstart. Kamu baru saja datang ke sini, memanggilku." Profesor Ke tercengang dan berkata, "Fredman, kesalahpahaman. Saya menyembuhkan penyakit Anda. Bukankah Anda mengatakan Anda ingin memberi saya villa?" Fredman mencibir dan berkata, "Aku akan mengirimmu untuk tinggal di sebuah villa di kuil neraka." Pengawal itu mendorong Profesor Ke tanah, dan itu berderak seperti palu. Salah satu dari mereka memukul pelipisnya dengan pukulan. Profesor Ke memutar matanya dan pingsan. Saat ini, seluruh keluarga Wei ketakutan, dan Fredman sangat kejam. Faktanya, Fredman tidak bisa disalahkan. Dari kehilangan kemampuannya hingga sekarang mulai membusuk, seluruh tubuh dan pikirannya telah mengalami pukulan besar yang tidak dapat dibayangkan orang biasa. Jika dia benar-benar perlu diamputasi, dia akan benar-benar gila. Fredman masih bingung saat ini. Dia melangkah maju, mencengkeram kerah Yongzheng Wei, dan mengancam, "Saya akan memberi Anda dua cara sekarang. Pertama, aku akan menghancurkan keluarga Wei-mu sekarang. Dan kedua, segera ambillah penyakitku dan sembuhkan. Yang mana yang kamu pilih?" Wajah Yongzheng Wei sangat pucat, dan dia memohon, "Tuan Wilson menyelamatkan saya. Saya akan memilih yang kedua. Kami, keluarga Wei, harus menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitmu." Fredman bertanya dengan suara dingin, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Jika akar saya benar-benar tidak diawetkan, saya akan membiarkan orang membunuh Anda. Aku ingin kamu dimakamkan dengan keluarga Wei." Yongzheng Wei mengangguk seolah menumbuk bawang putih dan berseru, "Kami juga memiliki banyak dokter yang sangat berkuasa di keluarga Wei. Saya akan membiarkan mereka datang dan memberi Anda perawatan antibakteri dan antiinflamasi terlebih dahulu. Ini harus bisa bertahan untuk sementara waktu." Fredman duduk di kursi utama sofa di ruang tamu dan berkata dengan dingin, "Cepat cari dokternya." Yongzheng Wei tidak berani menunda, dan dengan cepat meminta Barena Wei menghubungi tim dokter dari Wei Pharmaceuticals untuk datang. Setelah dokter datang, mereka segera memberi obat antibiotik kepada Fredman, lalu mengobati bagian yang borok. Namun, para dokter dari keluarga Wei setuju dengan para dokter di rumah sakit rakyat bahwa antibakteri dan antiinflamasi tidak dapat menyelesaikan masalah, tetapi hanya dapat menunda kecepatan ulserasi. Tetapi, hasil akhirnya adalah amputasi. Untungnya, melalui pemrosesan, ini bisa tertunda selama beberapa hari. Dalam beberapa hari, jika keluarga Wei tidak bisa menemukan obat untuk Fredman, Fredman masih harus menjalani amputasi. Setelah Fredman memasukkan cairan itu, dia berkata kepada keluarga Wei, "Aku akan memberimu suatu hari. Jika tidak bisa diselesaikan besok malam, keluarga Wei tidak perlu ada di masa depan." Yongzheng Wei menurutinya dengan mulut penuh dan dengan hormat berkata, "Ketua Wilson, yakinlah, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga." Putra tertua Barena Wei menariknya ke samping dan berbisik dengan gugup, "Ayah," kata dokter, "pada dasarnya tidak ada cara yang baik untuk mengobatinya. Apa yang harus kita lakukan?" Yongzheng Wei mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu aku harus menemukan cara juga. Jika tidak, apakah mungkin untuk menyaksikan kematian keluarga Wei?"
Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.